Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pratomo Setiaji selaku dosen mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Himawan dengan NIM 2025-53042. Di sini saya membuat video yaitu cloud computing sebagai infrastruktur sistem informasi. Nah, mengapa sih cloud computing itu sangat penting di saat ini? Karena di era digital saat ini, hampir semua aktivitas membutuhkan sistem informasi. Nah, cloud computing itu adalah solusi yang sangat tepat karena memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data dilakukan secara online tanpa harus memiliki server sendiri, sehingga lebih efisien, fleksibel, dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, pengertian cloud computing. Apa sih itu cloud computing? Cloud computing adalah layanan teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet. Dengan cloud computing, pengguna dapat menggunakan server, penyimpanan data, dan aplikasi secara online sesuai kebutuhan tanpa mengelola infrastruktur fisik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan cloud. Jenis-jenis layanan cloud sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada infrastruktur as a service, kemudian yang kedua ada platform as a service, dan yang ketiga adalah software as a service. Langsung saja saya bahas satu persatu. Yang pertama ada infrastruktur as a service. Apa sih itu infrastruktur as a service? Infrastruktur as a service menyediakan infrastruktur seperti server dan storage virtual. Pengguna dapat mengatur sistem operasi dan aplikasinya sendiri. Contohnya di sini itu ada Amazon Web Service, kemudian ada Azure Machine Learning, kemudian DigitalOcean, dan Alibaba Cloud. Selanjutnya yang kedua yaitu platform as a service. Apa sih itu platform as a service? Platform as a service yaitu menyediakan platform untuk mengembangkan aplikasi tanpa harus mengelola server. Nah, layanan ini memudahkan developer dalam membuat dan menjalankan aplikasi. Nah, di sini contohnya ada AWS Elastic Beanstalk, kemudian ada Azure App Service, lalu ada Red Hat OpenShift dan Oracle PaaS. Selanjutnya yang ketiga yaitu software as a service. Apa sih itu software as a service? Software as a service adalah layanan cloud berupa aplikasi siap pakai yang dapat langsung digunakan melalui internet. Di sini contohnya ada Google Workspace, di mana itu ada Google Drive, contohnya, kemudian Google Form, Gmail, dan Google Spreadsheet, seterusnya. Kemudian ada Microsoft 365, di dalamnya ada Word, PowerPoint, Excel, dan seterusnya. Kemudian ada Zoom dan juga Spotify, itu kategori software as a service media. Kemudian studi kasus cloud pada sistem akademik. Di sini contohnya itu ada SIAKAD, yaitu sistem informasi akademik. Kemudian di UMK itu contohnya adalah Sunan, kemudian ada e-learning, kemudian ada penyimpanan data. Nah, dalam bidang akademik, cloud computing digunakan untuk sistem informasi akademik yang memudahkan mahasiswa dan dosen mengakses data kapanpun dan dimanapun. Nah, fungsinya itu pada sistem akademik. Kemudian cloud pada sistem bisnis. Di sini ada contohnya ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Kemudian ada CRM, Customer Relationship Management, dan sistem keuangan. Pada dunia bisnis, cloud computing dimanfaatkan untuk sistem tersebut
sehingga membantu pengelolaan keuangan, data pelanggan, dan operasional perusahaan sehingga menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Kemudian cloud pada aplikasi sehari-hari. Di sini contohnya ada email, cloud storage, media sosial. Cloud computing maksudnya gini, cloud computing itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti email dan penyimpanan data online. Contohnya itu Google Drive, kemudian ada Dropbox, itu memudahkan penyimpanan serta berbagi file. Misalnya saja kita menyimpan file penting itu dalam Google Drive. Maka selagi ada internet kita bisa membuka file tersebut dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, manfaat cloud computing. Di sini ada hemat biaya, stabilitas, akses fleksibel. Nah, maksudnya itu gimana? Manfaat cloud computing menghemat biaya infrastruktur karena kita tidak perlu memiliki server. Kemudian fleksibel, itu kita bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian mudah dikembangkan serta mendukung aktivitas belajar dan bekerja secara online. Nah, di samping banyaknya manfaat, cloud computing juga memiliki tantangan seperti ketergantungan pada koneksi internet karena kita harus membutuhkan koneksi internet untuk membuka cloud-nya, kemudian risiko keamanan dan data privasi, serta biaya langganan jangka panjang. Karena contohnya saja Google Drive itu kan ada batasan, kalau tidak berlangganan kan itu 15 GB. Nah, kalau kita membutuhkan storage lebih dari 15 GB, kita diwajibkan untuk berlangganan dan membayarkan nominal yang sudah ditentukan oleh Google Drive tersebut. Nah, itu adalah tantangan dari cloud computing. Kemudian kesimpulannya adalah cloud computing merupakan infrastruktur penting dalam sistem informasi modern. Teknologi ini banyak digunakan di bidang akademik, bisnis, dan kehidupan sehari-hari, serta berperan besar dalam mendukung transformasi digital. Mungkin itu video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.